Hai guys, welcome to my Rian Prana channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Oke, kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih alur rawat jalan saat berobat ke rumah sakit. Untuk itu, sebelum kita melihat bagaimana ulasannya, jangan lupa subscribe sekali lagi ya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share dan komen di kolom komentar supaya apa? Supaya saya semangat lagi untuk membuat informasi-informasi seputaran administrasi rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Guys, kenapa saya ingin membahas tentang masalah ini? Karena banyak sekali masyarakat belum paham bagaimana sih alur rawat jalan. Karena selama ini saya sering lihat bahwasanya banyak masyarakat yang belum paham bagaimana administrasinya, alurnya, dan sebagainya, sehingga ada yang banyak ketinggalan berkas-berkasnya. Nah, for your information, bahwasanya rawat jalan ini ada dua jalur. Yang pertama jalur emergency. Nah, jalur emergency ini biasanya masyarakat yang ada yang kecelakaan, demam panas tinggi, itu tidak bisa langsung ke lewat poli, tapi langsung masuk lewat emergency yang biasa disebut dengan UGD, unit gawat darurat. Namun pada saat pasien yang ingin berobat melihat kontrol dan sebagainya itu masuk lewat ke poli. Nah, untuk itu saya ingin berbagi informasi tentang 5 alur rawat jalan saat berobat di rumah sakit. Alur yang pertama, kalian harus menuju ke mesin Piranti. Mesin Piranti ini adalah alat untuk mengambil nomor antrian saat kalian ingin berobat ke lewat poli. Namun bagi kalian yang melewati UGD emergency, langsung masuk aja ke emergency, terus si pasiennya akan diobservasi oleh dokter, kemudian keluarganya langsung menuju ke pendaftaran untuk mendaftar si pasien yang masuk lewat emergency. Namun yang mau ke poli langsung aja dan tentukan sesuai, karena di sini ada menu sesuai penjamin yang Anda inginkan. Ada umum, BPJS, asuransi, ketenagakerjaan, dan sebagainya sesuai penjaminan Anda. Alur yang kedua, setelah kalian mengambil nomor antrian di mesin Piranti, kalian akan dipanggil oleh petugas pendaftaran sesuai nomor antrian Anda. Nah, di pendaftaran ini kalian akan diverifikasi sesuai jaminan Anda, mulai dari BPJS, asuransi, ketenagakerjaan, baik pun umum sekaligus. Nah, untuk di bagian pendaftaran ini, untuk yang BPJS akan dicetak SEP-nya atau surat eligible peserta, terus yang asuransi akan digesek kartunya untuk pengesahan, dan umum akan diverifikasi juga sesuai dengan data Anda di KTP identitasnya masing-masing. Nah, bagi yang dari pendaftaran, setelah pasiennya sudah diobservasi oleh dokter di UGD, maka keluarganya kesini juga untuk diverifikasi sesuai jaminan yang Anda pilih. Alur yang ketiga, setelah kalian mendaftar di bagian pendaftaran, kalian langsung menuju ke poliklinik. Nah, di poliklinik ini kalian setelah memberikan berkas kepada petugas atau perawatnya, kalian langsung akan diperiksa mulai dari tensinya, berat badan, serta suhu tubuh Anda. Kemudian kalian harus menunggu dokter, apakah dokternya sudah datang atau bagaimana, dan itu pun juga harus mengantri ya guys. Nah, setelah kalian dokternya sudah ada, kalian akan dipanggil dan masuk ke dalam ruangan praktek dokternya sesuai poli apa yang Anda tuju,
sebelumnya. Nah, setelah diperiksa oleh dokter, itu akan ada lanjutan apakah Anda akan diperiksa melalui radiologi ataupun lab. Kemudian itu setelah selesai semuanya, kalian akan menyerahkan berkasnya ke bagian administrasi yang rawat jalan dan kasir. Alur yang keempat, setelah kalian dari poliklinik dan menerima berkas slip dari perawatnya yang sudah diberi resep obat, diagnosa, dan tindakan dari dokternya tadi, kalian harus menuju ke bagian administrasi rawat jalan dan kasir. Baik pun yang dari UGD yang ternyata setelah diobservasi tidak ada tidak diteruskan ke rawat inap, maka slip tersebut kalian serahkan ke bagian kasir rawat jalan seperti itu, dan resepnya bagian kasir langsung memberikan kepada apotik. Nah, bagi kalian yang jaminannya adalah umum, maka pembayarannya langsung dilakukan di bagian kasir. Kalian menyerahkan slipnya ke bagian kasir, dan bagi pasien umum sudah membayar, maka kalian duduk dulu sebentar untuk menunggu antrian untuk mengambil resep obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Alur yang kelima adalah mengambil obat yang sudah diresep oleh dokter. Nah, bagian apotik meracik obat yang sudah diresep dokter, dan kemudian setelah selesai kalian akan dipanggil untuk mengambil obat dan bagaimana cara minum obat yang sudah diresep tersebut. Itulah guys 5 alur saat kalian berobat rawat jalan di rumah sakit. Maka dari itu mari kita pahami aturan dan alur bagaimana berobat rawat jalan di rumah sakit. Supaya apa? Supaya kita tidak menyalahi sebuah aturan-aturan ataupun kita tahu administrasi apa aja sih yang harus kita bawa seperti itu. Untuk itu mari kita jaga kesehatan dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan. Dah, jangan lupa subscribe dan komen dan tunggu video saya selanjutnya.